ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita jadi orang iman, orang Islam. Dipilih oleh Allah bareng-bareng mengelola lembaga yang jadi sumber wujudnya Islam, lembaga keilmuan. Semua kebaikan-kebaikan dalam Islam, imannya, amalnya, tersampaikan kepada umat dengan ilmu-ilmu yang Allah wahyukan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini adalah sumbernya seluruh kebaikan, imannya dan amalnya. Setiap kebaikan di dalamnya ada ridhonya Allah. Ridhonya Allah lebih mahal dari segalanya. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan dalam Al-Quran, minta tambahan ilmu. Kalau ilmu bertambah, maka markas kebaikan bertambah. Kalau ilmu bertambah, maka hidayah pun bertambah. Segala kebaikan permulaannya adalah dari ilmu. Maka kita lihat orang-orang bergerak fisabilillah, amal agama di mana-mana. Ayahnya orang beriman, anaknya orang beriman, cucu-cucunya orang beriman. Semuanya karena sentuhan-sentuhan pengetahuan Islam yang Rasulullah telah menyampaikan kepada umat. Tidak ada kebaikan pun di dunia ini, zaman kapanpun, kecuali mesti kalau diurus itu semuanya adalah dari hasil ilmu. Semuanya. Maka kita bersyukur, bersemangat. Terus bagaimana kita ini ya usaha meningkat di dalam mengelola lembaga yang bareng-bareng kita kelola ini. InsyaAllah semuanya niat insyaAllah. Dan semuanya itu awal mulanya adalah dengan maulidnya, lahirnya pimpinan kita, pimpinannya para nabi, para rasul, Sayyidul Kaunain, pimpinan dunia akhirat, Sayyidus Tsaqalain, pimpinan jin dan manusia, Sayyidul Fariqain, pimpinannya orang Ajam dan orang Arab, Sayyidul Wuldi Adam, pimpinannya seluruh anak cucu Adam. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam yang Nabi dilahirkan di malam itu lebih mulia dari seluruh malam, bahkan lebih mulia dari seluruh waktu. Ini permulaan dari segala kebaikan yang telah kita lihat dan yang kita dengar dan yang akan kita lihat dan yang akan datang sampai enggak ada putusnya. Adanya Lailatul Qadar, nuzulul Quran, adanya Al-Madinah Al-Munawwarah, adanya Khulafaur Rasyidun, adanya A'immah Madzhabul Arba'ah, adanya
a'immah al-muhadditsun, adanya para aulia, adanya wali songo, adanya kita di majelis ini, permulaannya dari lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembira dengan lahirnya Nabi itu bagian dari hal yang semestinya semua orang yang beriman paham. Maka bergembira dengan lahirnya Nabi itu tidak perlu dalil. Itu perkara yang wadih. Seperti jelasnya matahari yang terbit dari timur. Kalau orang minta dalil, apa dalilnya matahari terbit dari timur? Maka kalau ada orang yang bertanya begitu itu, enggak usah dijawab. Saking tidak bermutunya pertanyaannya. Langsung saja dipanggilkan petugas puskesmas, dikirim ke Solo. Ini pertanyaan yang benar-benar keluar dari orang yang enggak bermutu belas. Diceritakan iblis laknatullahi alaih pernah menjerit histeris, di antaranya ketika maulidnya, lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang umatnya akan memenuhi surga 2/3-nya minimalnya, bisa lebih telah lahir. Maknanya usaha-usaha iblis banyak sekali yang akan gagal dan tidak membawa hasil. Maka iblis susah dengan kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang dengan lahirnya Nabi mempertanyakan atau menyalahkan, cocoknya temannya adalah iblis. La ilaha illallah. Hadirin hadirat teman-teman semua, setiap hari Senin Abu Lahab di neraka dapat keringanan siksa dan akan keluar jari-jarinya, kalau nggak salah jari jempol atau jari yang lain, air yang bisa dia minum setiap hari Senin. Selamanya di neraka sana. Jadi kalau orang itu nggak percaya kalau bergembira dengan lahirnya Nabi dan hari lahirnya Nabi itu memang hari khusus, kalau nggak percaya suruh masuk neraka. Melihat Abu Lahab di neraka, kemudian melihat tangannya setiap hari Senin, keluar keajaiban dengan sebab lahirnya, pernah bergembira dengan lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Di neraka saja dapat barokahnya maulidan. Masya Allah. Neraka yang tempat murkanya Allah, ketika hari maulid masih kecipratan sayangnya Allah. Masya Allah. Maka kita bersyukur seperti bersyukurnya sebagian sahabat menyikapi maulid dengan arti kedatangan Nabi ke dunia ini, kedatangan Nabi ke daerah beliau-beliaunya. Bergembira dengan kedatangan Nabi, kemudian mereka usaha untuk menggembirakan Nabi dengan mentaati agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tola'al badru, di antara pantun-pantun akhir bunyinya adalah, penyambutan itu bunyinya
Kami orang-orang Ansor siap taat kepada apa yang Tuhan bawa. Ji'ta bil amril muta'. Alhamdulillah kita telah bergembira dengan ini semuanya rata-rata sudah menikah. Kita sudah pernah bergembira, pernah dunia ini hanya milik kita, sekasur berdua. Kemudian yang tahasus sudah bergembira karena sudah banyak yang punya tunangan. Kemudian yang santri-santri yang sudah hafidh-hafidhoh juga sudah banyak bergembira, weselnya lancar begitu. Sudah hafidh-hafidhoh malah sudah banyak mertua yang menawarkan. Masya Allah. Banyak undangan. Dulu dipanggil Kang, Kong, Kang, Kong. Sekarang dipanggil Tat, Tat. Masya Allah. Dapat derajat gratis, Masya Allah. Nah, sekarang ini yang perlu kita renungkan, kita sudah pernah belum menggembirakan Nabi? Kita sudah pernah bergembira begini begitu, punya anak bergembira, punya istri bergembira, Masya Allah. Punya mobil bergembira, mobilnya laku bergembira, Masya Allah. Maulidan keliling, amplopnya banyak bergembira. Sekarang Rasulullah itu sudah pernah belum bergembira sebab kita? Maka orang-orang yang menggembirakan Nabi, kesimpulannya akan disambut oleh Nabi di Telaga Kautsarnya, akan disambut di sana dan akan diberi minum di sana. Tingkat menggembirakannya beda-beda, maka tingkat yang melayani minum juga beda-beda. Ada yang dilayani orang soleh ini, mungkin malaikat ini, mungkin sahabat ini. Yang tertinggi di dalam menggembirakan Nabi, Nabi sendiri yang akan berikan minum pada dia. Kurang lebihnya kesimpulannya begitu, semoga termasuk kita. Orang-orang yang mengecewakan Nabi itu pun tingkatan-tingkatan. Ada yang sampai tingkatan paling mengecewakan Nabi, ketika mereka sampai ke Telaga Kautsar oleh para malaikat diusir. Maka Nabi bersabda, yang mana cerita ini untuk teguran pada kita. Nabi sebetulnya sudah tahu, karena dalam hadis riwayat Tabarani, Nabi telah bersabda, semua amalan umatku ditambahkan pada aku. Ini cerita ini membocorkan kepada umat supaya tahu bahwa saya kecewa dengan umatku yang punya sikap yang begitu itu. Maka Nabi bersabda, ummati, ummati, mereka kan umatku, ngapain kalian usir wahai para malaikat? Maka para malaikat mengatakan, humul ladzina baddalu wa ghayyaru. Mereka ganti-ganti agama dan ngerubah-ngerubah agama. Diberi resep jalan kesuksesan, keuntungan, keberkahan, malah diganti dengan jalan kekisruhan, kesemrawutan, dan kerugian. Akhirnya Nabi pun bercerita, aku pun waktu itu marah. Aku pun bilang kepada mereka, suhqa, suhqa, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Kalau bahasa kasar mungkin, minggat kono, minggat kono. Nabi yang begitu sayang pada umat menceritakan kepada umat, jangan sampai terjadi ini pada kalian. Allah yang menciptakan waktu, yang telah, yang akan, dan yang akan datang. Sebagian waktu yang akan datang, Nabi oleh Allah telah dimasukkan ke sana, dimasukkan ke masa depan yang nggak tahu berapa juta tahun lagi. Dimasukkan ke surga, ke neraka, termasuk dilihatkan suasana padang mahsyar waktu itu. Sebagian umatnya mengecewakan beliau sampai oleh beliau pun disuruh pergi dari majelis beliau, dari Telaga Kautsar beliau. Maka dalam maulid ini
bagaimana kita punya sikap seperti sikapnya sahabat wabil khusus sahabat Ansor, bergembira dengan kedatangan Nabi di dunia ini dan usaha 24 jam untuk selalu menggembirakan Nabi. Insyaallah semuanya niat. Makin ada program-program yang di dalamnya usaha untuk meningkatkan, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu waktu musyawarah 4 bulanan itu ada beberapa teman alumni dari Jambi. Itu cerita bahwa dia bergerak di Jambi, beberapa santri Peterboro gerak di sana, akhirnya mengislamkan 500-an suku kufu, 500 orang atau lebih. Nah kemarin itu kepala sukunya dibawa ke sini. Dari nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dari nggak mandi, dari itu masya Allah. Ini usaha yang begitu luar biasa. Di mana-mana daerah-daerah minta kiriman tim-tim untuk kita kirim ke sana untuk nggarap teman-teman yang sudah haus untuk melihat wajah-wajah antum yang mulia. Yang wajahnya para ustad, para ustad. Ini kan murid-murid itu manggil ustadznya juga nggak lengkap. Ini maksudnya tarhim bagaimana tat, nggak ustad yang nggak. Ini beneran, insyaallah. Insyaallah kita niat insyaallah. Maka kemarin dari tim ulama minta tim gerak ulama perlu tambahan personel, yang mana setiap bulan kita khususi ulama-ulama di Jawa Timur, ulama-ulama di Jawa Tengah, ulama-ulama di Bali, ulama-ulama di DKI, di luar Jawa. Maka kami berharap teman-teman ustadz yang bisa meluangkan waktu untuk itu sekemampuannya. Ada yang hanya 1 hari saja, keluar 1 hari. Niatnya biar tambah menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Biasanya berangkat malam Kamis, kemudian pulang mengikut kemampuan masing-masing. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Maka nanti daftarnya pada Ustadz Arif. Coba Ustadz Arif angkat tangan, hadir Ustadz Arif? Ustadz Arif Inong nggak hadir. Mungkin sedang bergerak juga. Ya sedang bergerak. Atau kepada Kang Mughith Anwar Mughith. Kang Anwar Mughith datang, hadir? Ini sedang gerak juga. Ini nanti diatur dengan tanggung jawab kita di pondok sekemampuannya. Alhamdulillah. Termasuk teman-teman kan punya nisab, yang teman-teman sudah nikah punya nisab biasanya bareng orang-orang kampung. Alangkah baiknya sebagian nisabnya itu nanti gabung dengan teman-teman yang sedang bergerak dari markas kita. Sedang bergerak di 5 kawasan atau 7 kawasan? 7 kawasan. Sedang dan akan bergerak. Ini 40 harinya ke situ untuk menambah pahala dan menambah kuatnya rombongan itu. Bagaimana? Insyaallah. Nah, nanti daftarnya ke markas. Ya, ke markas. Termasuk yang akan bergerak Kang Barli Musaddad, kemudian Kang TV Sodik, kemudian Pak Imdad, kemudian yang lain-lain. Masya Allah. Oh ya lupa, tadi lepas azan maghrib tadi ada telepon dari Nidomuddin
salam pada antum semuanya. Jadi ada telepon dari putranya Maulana Sa'ad Mulwi Yusuf. Mulwi Yusuf bin Syekh Sa'ad telepon, katanya kalau Allah mudahkan akan ke Malaysia, nunggu kedatangan teman-teman Temboro di sana. Kalau nggak ada kendala begitu itu mulai tanggal 19 mungkin sampai 26. Malamnya udah teman-teman di pondok, teman-teman itu ya insyaallah Mulwi bilangnya. Banyak anak putra-putranya tokoh di Pakistan termasuk di Indonesia namanya Yusuf. Terus bulan ini kalau jadi ya Oktober ya. Yusuf bin Nuri Oktober atau November. Yusuf bin Nuri. Sudah diurus anak itu tidak perlu sisa langsung sih. Kalau hanya sebentar 3 bulan 2 minggu kamu ya. Dan juga mungkin bulan ini ada Yusuf juga akan datang ke Indonesia termasuk ke Temboro. Itu Gusnya bin Nuritan yang saya pernah mondok sebentar di sana. Namanya juga Yusuf bin Syekh Yusuf Al bin Nuri, yang menyusun Ma'arif Sunan, yang kita kalau dapat ijazah daurah selalu ada Syekh Yusuf Al bin Nuri. Yusuf bin Nuri itu putranya mau datang. Itu adik kelas saya 4 tahun saya sudah selesai baru termasuk rajin mutolaah, namanya Yusuf. Ini di samping saya ini yang gemuk ini juga namanya Yusuf. Ini banyak orang-orang yang nama Yusuf itu berkah ini, insyaallah. Termasuk Syekh Yusuf Qardawi Al-Marhum. Al-Fatihah. Ya Allah. Ada beberapa agenda dalam rangka menggembirakan Nabi mumpung bulan Maulid. Agenda peningkatan madrasah tahfidz. Pertama, ustadz tahfidz untuk mudzakarah praktek penerapan tajwid dalam bacaan. Nanti mungkin akan kita bentuk lah. Dan mungkin ustadznya akan kita panggil bertahap. Setiap malam Rabu akan, kalau kita kan namanya taubih ya, mempermalukan orang di muka umum kan gitu. Akan kita buat tim untuk mudzakarah supaya teman-teman di halaqah itu perhatian benar ketika di story sabak oleh teman-teman yang sedang menghafal Quran. Karena intinya mutunya hafalan Quran itu di mutunya sabaknya. Kalau sabaknya nggak diperhatikan, sing penting lancar, nanti semua yang bersikap begitu itu muridnya akan sangat merosot dalam bacaan dan dalam praktek tajwid. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Antara tajwid dan tidak bertajwid bedanya, satunya mau ngelatih rahangnya, satunya tidak. Nah ini pelatihannya ketika orang setoran itu, kok gurunya tidak perhatian, ini mengorbankan muridnya dengan korban yang tuntas. Karena nanti muridnya hafal tapi nggak bermutu. Kemudian kalau dia suruh memutukan hafalannya, seakan-akan beratnya seperti ngulang Quran 30 juz lagi. Coba diperhatikan benar putra maupun putri. Jadi sabak itu benar-benar inti dari segala mutu itu dari sabak. Ini yang kaitan yang sudah bisa setoran. Kemudian yang belum bisa setoran,
Inti dari semua inti dalam tahfidzul Quran adalah guru-guru Iqra. Anak-anak bacanya baik atau enggak baik itu sangat dipengaruhi oleh muallim atau muallimah yang pertama. Maka kalau di negeri-negeri yang sudah maju bidang tahfidznya termasuk di Mesir, guru-guru senior yang paling senior itu justru ngajar Iqra. Karena ini penempatan lidah terawal, penempatan makhraj dan sifat terawal ya ketika anak-anak masih pada bayi itu. Nanti kalau itu lidahnya suruh praktekannya keliru, akhirnya terbawa sampai mati. Sampai kalau perlu la ilaha illallahnya pun jadi keliru. Nanti bisa jadi kunci surga atau tidak yang tanggung jawab guru Iqra-nya itu. Insyaallah ya diperhatikan ya, insyaallah. Tahfidz putri diperhatikan, masya Allah. Tahfidz putra juga. Jadi latihan menikmati bacaan yang benar. Orang itu termasuk keadaan hidupnya yang terindah ketika dia membaca Quran. Lah nyapa kok kesusu ki nyapa? Kenapa kok tergesa-gesa padahal kamu dalam pahala yang begitu besar? Gurunya kok ogah-ogahan untuk membetulkan, mempresisikan makhraj dan sifatnya. Kenapa? Padahal ini kondisi kamu dapat jariah seumur-umur yang terpanjang mungkin ini. Karena setiap hari muridnya ini akan baca Quran otomatis dalam sholatnya. Itu berapa kali? Nah, ini jariah yang mesti dikerjakan. Ini diantara jariah menyalurkan bakat kita urusan tajwid. Kalau kita belum berbakat, belajar. Bagaimana? Insyaallah. Dan yang tidak ada kaitan dengan tajwid, bukan tidak ada kaitan dengan tahfidz, jangan terus kita aku duduk guru tahfidz baca sak kenee. Nanti bisa rugi yang besar. Tak usaha minimal huruf hijaiyah 28 itu memang orang dengarnya itu paham. Ini ta, ini dha, ini dhad, ini ain, ini hamzah. Minimal paham bahwa ini beda. Jadi kalau dhad, dha, hamzah, ain podo wae itu masya Allah. Semuanya guru tahfidznya dan semua yang takhasusnya termasuk ustadz dan ustazah di diniyah ataupun formal usaha untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Lidah kita ini amanah. Di antara amanah untuk lidah kita warattilil Qur'ana tartila. Ini amanahnya itu. Digunakan baca Quran semaksimal yang kita mampu dengan cara yang benar. Kita punya target tahfidz kubro di Al-Fatah 30 juz 1 hari. Jangan lupa tajwidnya. Mempersiapkan majlisan pertama bulan Rabiul Awal, baik sughra, kubra maupun 5 juz. Insyaallah. Ya. Ya, sekarang agenda peningkatan madrasah diniyah. Habib Ali Al-Hafsi beliau menasihati murid-muridnya dalam kitab-kitab beliau. Di antara nasihatnya, kalau kamu lihat seseorang berbuat maksiat, maka kewajiban kamu adalah menegurnya dengan hikmah, meluruskannya. Selepas itu kalau dia sudah pergi di majelis yang kamu nggak melihat dia, dari majelis yang kamu negur itu, kemudian kamu ketemu lagi, maka sikap kamu biar nggak keliru,
anggap dia ini sekarang ada kemungkinan sudah jadi bagian dari walinya Allah. Walaupun kita hanya pisah sebentar. Apa maksudnya? Bahwa waktu yang sebentar itu kalau digunakan untuk sesuatu kebaikan, orang dari ahli maksiat bisa jadi ahlu ta'ah yang tingkatan sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya, orang yang ahlu ta'ah kemudian tertelantarkan waktunya hanya sebentar, dari ahlu ta'ah bisa jadi ahlul maksiat. Nah kita ini pengelola pesantren itu sekaligus pengelola waktunya umat. Yang waktu itu beberapa detik yang cukup untuk subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Bahkan nafas-nafas yang keluar masuk ingat pada Allah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Semuanya akan jadi kebaikan kekal. Kalau dunia sementara akan ditinggal. Kemudian beliau teruskan, ada orang yang dia ini asalnya maghdubi alaihim, dimurkai Allah. Yahudi dimurkai Allah. Beberapa saat sebelum dia mati, diboleh oleh Allah untuk mengikuti Nabi bersahadat. Dari dimusuhi Allah dalam beberapa saat menjadi waliullah dan dari sahabatnya Rasul. Bagian dari sahabatnya. Maka kita masuk 6:30, pulang 9:30. Ini amanah ini amanah. Kalau kita nggak tepat, terlambat-lambat dikit, ini dikit itu kalau ternyata santrinya terus lalai. Terus keluar dari kelas. Begitu keluar dari kelas naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor kemudian dia ngebut. Kemudian sampai keluyuran kemana-mana. Ini asbabnya hanya beberapa menit keterlambatan kita atau kecepatan kita keluar dari kelas. Maksudnya jadi per menit bahkan per detiknya manusia itu mahal. Itu amanah yang Allah telah serahkan di pundak kita. Maka usaha selama nafas masih di kandung badan, datang sebelum bel, pulang selepas bel. Insyaallah. Penting ini kesadaran kita semua, untuk saya, untuk antum semuanya. Kalau ngomong sibuk, insyaallah yang hadir semuanya ini nggak ada yang lebih sibuk melebihi saya. Perasaan saya, kan perasaan itu penting kan, orang kalau nggak punya perasaan repot. Mana ada kan di kalian istrinya 4? Itu dari segi itu aja kan sudah capek. Belum lagi ngabsen anaknya 25. Insyaallah. Yang diabsen hilang-hilang kadang-kadang. Maka yang pertama, kedisiplinan masuk dan keluarnya ustadz dan menertibkan perizinan tidak masuk kelas. Ini perkara penting, perkara agamanya umat. Yang agama itu per detik bisa meningkat, bisa hilang. Nah yang sudah diamanahkan kepada kita jam-jam itu, ini detik-detik amalannya umat dalam kehidupannya. Bahkan amalan yang terbaiknya umat, yaitu ngaji ilmu-ilmunya Rasulullah. Maka kalau orang dalam kondisi yang begitu baik kemudian kita tidak menghargainya atau kurang menghargainya atau kurang disiplin dalam merawatnya, ini kan dalam masalah besar. Kadang-kadang kita ini merasa dosa banget karena menghilangkan uangnya orang 100 juta. 100 juta itu dengan harganya 1 subhanallah masih mahal 1 subhanallah. Ini kalau 1 menit itu berapa kali subhanallah? 5 menit berapa kali? Nah ini nanti ketika orang itu mau masuk surga, nanti akan melihat ternyata yang gunakan waktu untuk zikir dengan yang tidak itu ternyata derajatnya begitu terpaut.
la yatahassaru ahlul jannatil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim wa lam yadhkurullaha fiha aw kama syabah. Di perbedaan derajat begitu banyak gara-gara waktu-waktu yang lewat, satunya dikelola dengan baik, satunya enggak. Nah, ini derajat anak murid kita ini yang megang kendalinya kita loh. Nah, kalau nanti mereka sebelum ke surga derajatnya merosot gara-gara ustadznya terlambat, nah, nanti kalau ganti dorong kita, jangan masuk surga dulu pak, kamu bukan saya terlambat nih. Nah, ya diperhatikan insyaallah. Memperhatikan dan memperbaiki sistem pengajaran dan penyampaian kepada santri di dalam kelas. Kalau tahfidz kan asasnya adalah iqra, asasnya adalah sabak, asasnya adalah ketika mangzilan itu disertai terus dengan di pertama kali yang inti tahfidz iqra. Kemudian lepas iqra yang terpenting adalah sabak. Selepas sabak yang terpenting adalah sabti. Selepas sabti yang terpenting adalah mangzilan. Kalau mulai iqra, sabak, sabti, mangzilan semuanya bertajwid, wis jadi wong top markotop itu. Insyaallah. Benar-benar sudah bagus insyaallah perawatan tajwidnya. Kok ada salah satu dari 4 ini ada yang dikendori, ya kendor di situ mutu bacaannya. Maka kalau asas dalam diniyah, pengasasan ilmu-ilmu di awal-awal. Mulai kelas persiapan, kemudian kelas 1, 2, 3. Ini asas nanti ke depannya bisa mirip-mirip Kang Masmud, Kang Barli atau Kang Rosyid itu begitu itu dan kang-kang yang lain. Nah, dan itu asasnya biasa gitu. Kalau 1, 2, 3 kok bingung, nanti ke-4 tambah bingung, ke-5 tambah bingung, ke-6 wis pengennya boyong bingung. Nah, hidupnya dalam kebingungan. Nah. Di pengasasan ketika pelajaran 1, 2, 3 itu benar-benar diusahakan kita lebih serius lagi, ngulang lagi, jangan bosen-bosen. Karena anak kita ini, anak murid kita ini kalau jadi, ini 24 jam akan dikirim amalannya kepada kita. Dan biasanya kalau dia ini jadi, nanti akan nularkan pada yang lain, Masya Allah. Jadi setiap santri itu pabrik kebaikan. Maka kita jangan bosen-bosen dirakatinya. Usaha lagi, di samping malam dirakati, ditangisi, itu. Di antara cerita muridnya Imam Syafi'i yang paling manfaat menukilkan ilmunya Imam Syafi'i adalah Rabi' Al-Muradi. Itu dulu waktu ngaji itu sering awal-awal tuh saking sulitnya ngulang pelajaran oleh Imam Syafi'i, diulang untuk dia, bahkan dalam sebagian cerita sampai 40 kali lebih. Sampai Rabi'nya itu malu pada Imam Syafi'i. Diulang-ulang gak paham. Baik. Gak usah malu kata Imam Syafi'i. Kalau saya bisa akan saya ulang lebih banyak lagi. Imam Syafi'i kan orang cerdas. Kalau kita ini otaknya mungkin getok atau lindri atau gimana kan nggak tahu. Masya Allah. Orang yang cerdas ngajari murid gak paham-paham, sabarnya begitu itu. Di orang yang diberi Allah untuk jadi imam-imam yang punya sabar dalam melaju dan sabar dalam merawat juga. Masya Allah. Luar biasa. Jangan baru muridnya nggak paham 3 kali 4 kali, murid pekok. Jangan begitu. Ulang lagi. Paham pekoknya? Pekok ya pekok. Memperbanyak i'robi di antaranya. Ja'a Zaidun, i'robe apa? Zaidun ja'a, i'robe apa? Kok diwalik beda? Ya beda, perkara kuwalik karo perkara gak kuwalik ya beda. Ja'a Zaidun harus Zaidun ja'a. Kedua, mentalfidkan bacaan kepada santri. Ini diantara yang rata di negeri Ajam kan. Dan itu Masya Allah
Mungkin di pondok kita juga masih terulang-ulang juga. Melafadzkan bahasa Arab itu panjang pendeknya nggak jelas. Nanti kalau sholawatan kedengaran. Sampai orang gara-gara lagu naik turunnya itu akhirnya yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Kalau nanti melafadzkannya nggak benar, nanti terusannya nulisnya juga nggak benar karena perasaannya bunyinya begitu, tulisannya begitu ternyata beda. Kita ini biasa dalam kita ini harus sabar. Oh, akhirnya nulis sabar ya. Iya. Sin, kalau sabar sin akhirnya. Sin, ba, alif, ro, sabar. Memang biasa dilafadzkan harian begitu itu. Maka kita usaha mengtalfid santri dengan talfid yang benar. Biar mereka imlaknya benar. Ya mentalfid di imlak, mentalfid di imlak, masya Allah. Ya harus perlu kesabaran. Jadi akhirnya orang Arab tuh dengar bahasa kita jadi mumet. Iki panjang pendek iki wis ngerubah antarane perbedaan artinya itu bisa sampai antara sumur bor dengan Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jauh banget. Seperti apa? Basurtu dengan basortu ya. Kalau basurtu melihat dengan indra yang selain indra ini. Basurtu bima lam yabsuru bihi. Sodikun dengan sodikun. Sodikun artinya orang yang apa kan? Orang yang benar, orang yang jujur. Kalau sodikun apa artinya? Teman. Nah, sodikun. Kadang-kadang ini sodik wah sodik, apa sidq, apa sodaqah, ini gak jelas. Memperbanyak sorogan. Jadi yang ditingkatkan tuh diri kita, akhirnya murid kita bisa meningkat. Kalau diri kita sendiri talfidnya nggak benar nanti nular oleh jadi corona. Terus kemudian latihan buka komus. Kadang-kadang saya lihat santri yang takror malam itu lucu. Temannya baca, terus temannya ngeropi. Padahal dia baca itu juga dari mana rujukannya juga nggak jelas. Akhirnya setiap orang jadi komus. Padahal komus yang ada malah nggak dibuka. Itu untuk kelas 1-2 mungkin bisa dianggap wajar lah, memang baru senang-senangnya nulis, senang-senangnya nirukan. Tetapi kalau sudah orang tambah tinggi, terus begitu terus nanti kan pengertiannya bahasa kitabnya itu tambah nggak meningkat. Maka ustadznya ini insya Allah sudah mahir semua tuh buka komus. Nah itu ditularkan pada muridnya. Jadi Arab ke Indonesia, akhirnya minal Arabiyah ilal Arabiyah. Al Arabiyah tutarjamu fil Arabiyah. Akhirnya kalau kita sudah sampai al Arabiyah tutarjamu fil Arabiyah, nanti akhirnya apa itu mufradat kita tambah banyak karena ada persamaan muradif, akhirnya otak kita ini jadi banyak tumpuan mufradat, akhirnya seperti komus berjalan. Bila diperlukan tinggal dibuka, mudah-mudahan dibuka. Dan murid-murid kita pengennya begitu itu. Terus memperbanyak tasrifan. Ustadzun, ustadzani, asatidzatun. Begitu nggak ya? Benar ya? Benar gak? Ustadzatun, ustadzatani, ustadzatun. Gitu ya?
Karena nggak pernah tasrifan, merata di kalangan pondok. Para asatid dan asatidah. Apa bedane? Sing wedok sing ndi wing? Para asatid dan ustazat, sini gitu ya. Para asatidah dan ustazat. Asatid kan juga bener aja kan ya. Para asatid dan ustazat. Kalau saya keliru ya kamu cari sendiri keliru apa tidak. Yang penting kita ini latihan benar. Akhun akhawani ikhwatun. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Oh, ikhwah itu lanang tuh ternyata. Eneng tae kapan eneng tae dikira wedok. Ukhtun ukhtani akhawatun. Hurrimat alaikum ummahatukum wa akhawatukum. Wa akhawatukum ini berarti saudari-saudari kalian. Wa ikhwatukum artinya saudari. Saudara-saudara memang enggak boleh dikawin sama saudara laki-laki. Ini guyon itu tasrifan itu penting lah ngerti gitu lah ya. Kita usaha untuk meningkat bareng-bareng untuk memperbanyak praktek tarkib dan menyampaikan materi secukupnya. Jadi biasanya kalau di kelas tuh ya fokusnya ngaji itu kan, pelajaran itu jangan terus bayan gitu. Neng markas sesuai bayan, nek pengen bayan daftarin markas gue diseleksi nek cocok bayarnya. Terus jangan di kelas terus bayan terus atau cerita apa gitu. Kalau kamu pengen cerita, jangan di kelas, nyusun buku cerita, siapa tahu laku. Insyaallah. Nanti waktu kecil saya ada yang ahli buku cerita anak kecil kan, gambar-gambar Pak Tino Tidin ya. Masya Allah tuh. Ahlinya itu zaman. Pokoknya orang yang tahu Pak Tino Tidin berarti umurnya sudah mendekati 50-an ke atas. Masya Allah. Memperhatikan target pelajaran-pelajarannya karena sudah mendekati waktu imtihan, sebulan lagi imtihan. Adapun kelas-kelas yang pada imtihan kedua khurut maka untuk melebihkan targetnya. Dulu guyonannya waktu ngaji di Pakistan, waktu semester pertama guru dan muridnya paham. Waktu semester kedua gurunya saja yang paham. Waktu semester terakhir guru dan murid sama-sama gak paham. Krono saking ngebute kabeh ngejar target. Maka kita ini pengen semester pertama, kedua, imtihan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya semuanya paham, ya guru ya muridnya. Insyaallah ya. Kemudian kita usahakan. Kemarin Kang Mursyid keliling-keliling ke cabang, ke Lampung, kemana. Di antara sebabnya cabang-cabang yang merosot, di antara sebabnya padahal di situ itu ada guru-guru senior. Di antaranya ustadz-ustadz yang belum patek paham itu enggak menyempatkan waktu untuk tanya pada seniornya. Dan seniornya mungkin juga enggak banyak waktu untuk memperhatikan juniornya. Akhirnya tidak ada saling diskusi untuk meningkatkan mutu cabang. Itu di cabang diawasi, di pusat diawasi enggak ini malah ya. Maka ini perlu kita buat kesepakatan di komplek Trangkil. Ada forum namanya, forum untuk diluangkan. Sopai ustadz sing gak paham pelajaran ini, ayo kita sharing di sini. Di pusat juga begitu, di utara juga begitu, kan sudah ada perpustakaan-pustakaannya. Nanti ustadznya menyempatkan di situ itu untuk tanya pada temannya, jangan malu-malu. Maka penanggung jawab di komplek itu membuat ustadz itu terpaksa harus bertanya gitu. Caranya gimana? Maka wanya Kang Masmud di mana? Di pusat ya, maksudnya buat itu. Tekok ya, ini waktu tekok. Kang Rosid di Trangkil juga. Simpuh terus apa? Pak Kumis Kucing apa? Kang Hamid bentuk tim. Ya kumis lele kata Yusuf. Masya Allah. Ini termasuk keistimewaan keistimewaannya Kang Hamid. Tidak semua orang di hadiah Allah kumis yang bentuk begitu.
Ini kalau di kitab kan ada al-a'mas, al-a'rad. Kalau ini bahasa Arab kan apa ini? Lele sendiri itu loh bahasa Arabnya apa? Zu saribin mu'jibin. Utara sapa? Zahidin dan timnya itu. Timnya Utara. Putri juga, ustazah-ustazah putri perhatikan komunikasi antara para ustazat, bukan para asatidzah ini lanang. Para ustazat supaya ada hidup hayatul ilmi mudzakaratu. Insyaallah ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian sebulan lagi khurut insyaallah 40 hari. Maka teman-teman yang ada nisab untuk menyertai santri-santri di komplek yang telah diputuskan khurut untuk menyertai mereka bergerak ke seluruh alam. Dan alhamdulillah hari ini kemarin telah keluar 12 rombongan negeri jauh. Ada yang Mekah, Madinah ke Turki, kemudian suratnya ke Madinah dan sebagainya. Rata-rata ke negeri Hijaz dan ke Turki. Kemudian akan bergerak lagi tidak lama lagi ke Jepang, kemudian ke Suriname rencananya, kemudian ke Thailand, dan sekali lagi Filipina. Satu nikmat Allah yang Allah berikan pada kita yang perlu kita syukuri. Di antara cara mensyukurinya para asatidzah untuk meluangkan waktu beriktikaf di markas. Bagaimana? Saya ini tinggal nirukan pendahulu-pendahulu. Kalau target setiap pertemuan Ustaz kan begitu itu. Ya, terutama Kiai Uzairan, masya Allah. Kan selalu begitu itu. Ini ngulang-ngulang perkataan pendahulu, yaitu meluangkan waktu untuk iktikaf di markas. Biar pulang itu nanti dengan istri itu dan dengan suami itu lebih semangat. Kalau malam Jumat di rumah, malam Kamis di rumah, terus istri kap terus, belenger. Enggak ada suasana baru yang menyemangati. Ben rada eneng kangen-kangene sithik lho lah. Agama itu sepertinya kok ada iktikaf di masjid, ada itu sepertinya kayak mujahadah, ternyata enggak, untuk membuat suasana baru, romantis lagi, seperti pengantin baru lagi, pengantin baru rasa lama, masya Allah. Penting. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setiap pagi beliau mengumpulkan putra-putranya suruh berpencar. Kurang lebihnya begitu itu, sambil beliau berikan nasihat, bahasa Arabnya lupa bunyinya yang persis, kurang lebih. Kalian tuh kalau kumpul terus begini ini nanti akhirnya tengkar. Bergerak semuanya. Nanti biar pada kangen dengan saudaranya. Kemudian nanti ketemu-ketemu sudah pada kangen, akhirnya rukun. Jadi orang tuh kalau terlalu dekat tuh blenger. Kita ini kan anak-anak kecil dulu itu tuh, sekarang sudah gede-gede itu. Maka kita juga tahu bahwa kita ini punya sifat kecil. Maka biar sifat kecilnya enggak kambuh, kita agak meluangkan waktu untuk berpisah sebentar-sebentar supaya kita ini tahu lagi ternyata wis tuwek tuh, akhirnya pulang itu lebih dewasa lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah luruskanlah kami. Ya Allah, jagalah kami, ya Allah, jagalah pesantren kami, ya Allah, pertemuan kami, teman-teman seperjuangan kami, markas-markas kami, ya Allah, dan teman ahbab di mana saja, ya Allah, dan negeri saya ini, negeri kami ini, ya Allah, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dari fitnah-fitnah yang memerosotkan, dari fitnah-fitnah yang memecah belah dan membingungkan. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, kepada pesantren-pesantren yang barokah, ya Allah,
kepada para masyayikh yang barokah ya Allah, kepada para imam, kepada para walimu, kepada wali songo, kepada hamba-hambamu yang telah Engkau pilih ya Allah, dan bukan merupakan kekhususan untuk beliau-beliaunya. Berikanlah pada kami, pesantren kami, teman-teman yang hadir di majelis ini ya Allah, urusan akhiratnya, dunianya, zahir batinnya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, tanpa terkecuali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba-hambamu yang ingin keburukan kepada usaha-usaha kebaikan, kepada agama ya Allah, kepada pesantren kami ya Allah, kepada persatuan kami ya Allah, kepada markas kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka dan hancurkan program-program mereka ya Allah. Hancurkan program-program mereka ya Allah, hancurkan program-program mereka ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali, seluruh nabi, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Berkailah langkah-langkah kami, pertemuan-pertemuan kami ya Allah, omongan-omongan kami ya Allah, di hati-hati kami ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa tangan. Bayarlah hutang kami, sehatkanlah badan kami ya Allah, luruskanlah kami dalam segala urusan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Malam Sabtu ada maulid untuk seluruh Al-Fatah dan teman-teman kampung insyaallah. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di indoor dan masjid. Ya kan? Masjid Markas. Alhamdulillah. Kita sekarang khidmat seadanya. Sebetulnya khidmat malam itu kadang-kadang kurang baik, tapi karo lapar kadang-kadang baik saja. Nah, kalau udah ya. Ya, insyaallah kita khidmat seadanya. Teman-teman yang mengajar di daurah, kami harapkan khidmatnya di depan bersama kami, ngajar daurah dan ngajar tahassus ya. Silahkan. Dan yang sepuh-sepuh dari Qismut Tahfidz insyaallah, ngajar daurah, ngajar tahassus ya. Monggo insyaallah. Putra saja ya, putri di tempatnya insyaallah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليه. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النار يبدو